Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Ginanjar, NPM 110219092. Saya dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas C. Saya di sini mau ngebahas tentang sejarah Islam di Spanyol. Yuk kita langsung aja lihat videonya. Nah, oke, yuk kita mulai. Ini dia sejarah Islam di Spanyol. Hal paling menarik dalam kajian Islam di Andalusia, Spanyol adalah tentang jumlah umat Islam saat ini. Jika dibandingkan dengan Islam di Indonesia, maka jumlahnya jauh lebih sedikit. Padahal dalam sejarah, Islam masuk ke Andalusia lebih dahulu daripada ke Indonesia. Maka tidak salah jika ada kalimat dari salah satu ulama Timur Tengah yang berbunyi, Faqadna an Andalusia wajadna Indonesia. Kalimat tersebut muncul sebagai reaksi terhadap jumlah umat Islam di Andalusia yang menyusut dan sebaliknya. Kuantitas umat Islam Indonesia semakin banyak. Fakta sejarah tersebut adalah disebabkan oleh metode dakwah Islam yang dilakukan oleh para pelaku sejarah saat itu. Agama yang disebarkan dengan pedang akan diusir dengan pedang. Barangkali kalimat itu memang tepat dijadikan gambaran atas fakta yang terjadi sejak Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelumnya, umat Islam telah menguasai beberapa wilayah di Afrika Utara. Selanjutnya, dari Afrika Utara, umat Islam melakukan perluasan kekuasaan ke wilayah Spanyol. Terdapat 3 panglima yang berjasa dalam penaklukan wilayah Spanyol. Pertama, Tarif bin Malik sebagai perintis dan penyelidik, dia berhasil memasuki wilayah Spanyol dengan membawa satu pasukan. Kedatangannya tidak mendapat perlawanan yang berarti sebab pada saat yang sama terjadi di wilayah Spanyol. Sedangkan terjadi kemelut dalam tubuh kerajaan Visigotik, kerajaan yang berkuasa saat itu. Atas dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, pada tahun 711 Masehi, Musa bin Nusahir mengirim pasukan yang lebih banyak. Sedikitnya 7.000 orang datang menyerbu Spanyol di bawah pimpinan Torik bin Ziyad. Dari ketiga tokoh, Torik bin Ziyad lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena jumlah pasukan dan keberhasilannya. Sebagian pasukan yang dibawa olehnya terdiri atas orang-orang dari suku Barbar. Salah satu peninggalan sejarah yang sampai saat ini masih dikenal oleh banyak orang adalah keberadaan Gibraltar Jabal Torik, sebuah bukit tepat pertama kali Torik menyiapkan pasukannya. Dari sinilah dia mulai menguasai wilayah Spanyol lainnya. Torik mampu mengalahkan Raja Roderick di sebuah wilayah bernama Bakkah. Kemudian pasukannya mampu menguasai kota-kota penting seperti Cordova, Granada, Toledo, ibu kota kerajaan. Musa bin Nusahir menyusul Torik dengan membawa pasukannya sendiri. Ia berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Mereka akhirnya bertemu dengan Torik di Toledo. Koalisi pasukan tersebut mampu menguasai wilayah yang lebih luas dari Saragossa hingga Navarre. Gelombang perluasan wilayah dilanjutkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada tahun 99 sampai 717 Masehi, perluasan wilayah berhasil hingga mencapai sebagian kota di Perancis. Umat Islam saat itu bisa mudah menaklukkan Spanyol disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pemimpin dan pasukan Islam adalah orang yang memiliki semangat dan rasa percaya diri tinggi. Di samping itu, mereka juga memiliki toleransi agama yang tinggi terhadap penganut ajaran agama lain, sehingga ada banyak warga Spanyol yang menyambut kehadiran Islam dengan ramah. Faktor eksternal disebabkan oleh kondisi Spanyol saat itu sedang terpuruk dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, terjadi konflik internal yang disebabkan oleh penguasa Gotik yang tidak dapat toleran terhadap penganut ajaran agama minoritas. Pada periode 711 sampai 755, Spanyol berada di bawah kuasa gubernur yang disebut wali. Pemerintahan tersebut masih berada di bawah kuasa dinasti Umayyah di Damaskus. Pada saat ini, stabilitas politik masih sempurna karena masih ada banyak gangguan dari dalam dan luar. Dari dalam disebabkan oleh rebutan kekuasaan karena faktor etnis. Gangguan dari luar disebabkan oleh serangan dari penduduk Spanyol yang tak mau tunduk terhadap penguasai Muslim. Pada periode 755 sampai 912, Spanyol di bawah pimpinan seorang yang bergelar Amir, panglima atau gubernur. Akan tetapi tidak berada di bawah kuasa Khalifah Abbasiyah. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhil. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang lolos dari serangan kerajaan pasukan Abbas. Pada masa ini terjadi perkembangan di bidang politik sampai pada peradaban agung. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan masjid di Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Hukum ditegakkan oleh Amir Hisham dan dalam bidang militer dikembangkan oleh Hakam. Pada masa Abdurrahman Al-Ausad, pemikiran filsafat berkembang pesat. Dia mengundang banyak ilmuwan untuk melakukan kegiatan ilmiah.
Pada periode 912 sampai 1013 Masehi, Abdurrahman an-Nasir, salah seorang penguasa Spanyol, mendirikan Universitas Cordova sehingga Spanyol mengalami kejayaan. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribuan buku. Pada periode 1013 sampai 1086, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara-negara kecil yang berpusat di kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Terjadi banyak pertikaian sehingga dimanfaatkan oleh raja-raja Kristen untuk melakukan penyerangan. Pada periode 1086 sampai 1248 Masehi, umat Islam mulai tak berdaya oleh serangan-serangan dari kerajaan Kristen. Pada tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248. Pada masa ini, lahir banyak ilmuwan seperti Ibnu Rushd. Ia mengembangkan pemikiran filsafat Aristoteles. Sayangnya, justru pemikiran tersebut diwarisi oleh orang Kristen Barat untuk menolak kuasa gereja yang membelenggu kebebasan berpikir. Banyak pemuda Kristen yang belajar dari ilmuwan Muslim di perguruan tinggi seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan daerah lain. Selama belajar, mereka aktif menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Eropa dalam banyak bidang, baik bidang kedokteran Ibnu Sina, filsafat politik Al-Farabi, dan astronomi Ibrahim bin Yahya, kimia Abad bin Farnas, geografi bin Jubair. Setelah mereka berhasil mendapat ilmu, mereka akhirnya pulang dan mendirikan perguruan tinggi seperti Universitas Paris pada tahun 1231 yang merupakan universitas pertama. Pada periode 1248 sampai 1492 Masehi, wilayah kekuasaan Islam hanya tinggal di daerah Granada. Di bawah dinasti Ahmar, ilmu pengetahuan kembali dikembangkan walaupun secara politik. Dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Dua penguasa Kristen, Ferdinand dan Isabella, mampu mengusir umat Islam di Spanyol hingga mereka lari ke Afrika Utara. Isabella dan Ferdinand yang berhasil menyatukan dua kerajaan besar dengan perkawinan melakukan pengusiran tersebut dengan alasan sebagai pembalasan atas umat Islam yang menghancurkan kuasa moyangnya. Walaupun pada akhirnya terusir secara kejam, akan tetapi Islam telah berjasa terhadap Spanyol dan Eropa. Pada akhirnya abad 14 mereka berhasil menguasai lagi ilmu pengetahuan dari ilmuwan Yunani yang pernah terkubur lama. Peristiwa kebangkitan kebudayaan Yunani di Italia, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan pada abad 18 Masehi. Wajar jika sampai saat ini peradaban barat jauh lebih maju dari kebanyakan negara Islam. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya semangat dalam menguasai bidang-bidang keilmuan seperti sains, musik, sastra, yang saat ini dianggap sebagai ilmu umum. Padahal sebagaimana yang dibuktikan sejarah, semua ilmu dikaji oleh ilmuwan Muslim tanpa dikotomi ilmu umum maupun ilmu agama. Betapa kita bisa belajar bahwa nafsu berkuasalah yang merusak kekuatan besar umat Islam. Sementara yang menjadikan kemajuan sebuah peradaban adalah ilmu pengetahuan dan semangat tinggi dalam beragama tanpa harus melakukan tindakan intoleran. Nah, tadi udah beres nih tentang sejarah Islam di Eropanya. Sekarang ada pun hal menarik tentang sebuah bangunan di Spanyol. Bangunan ini pun erat kaitannya dengan sejarah Islam di Spanyol. Yuk kita lihat. Nah, oke, sekarang kita ngebahas tentang singkatnya aja Istana Alhambra. Nah, oke, singkat aja. Di sini udah ada tulisannya. Jadi Istana Alhambra itu saksi bisu bagaimana raja terakhir Ahmar bernama Muhammad atau dikenal sebagai sejarawan barat sebagai buah deal mempertahankan wilayahnya dari serangan pasukan salib selama 8 bulan. Hingga akhirnya Muhammad mengaku kekalahannya dan mengajukan perdamaian dengan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Perjanjian damai tersebut dilakukan pada tanggal 25 November tahun 1491 di halaman Istana Alhambra. Ngomong-ngomong tentang Istana Alhambra, adapun bagian ketiga dari Istana Alhambra yaitu Istana Singa atau The Place of the Lions atau Palacio de los Leones. Istana Singa adalah mahkota dari keseluruhan keindahan yang ada di Alhambra. Nah, ini dia, ini adalah Istana Singa. Istana yang tadi itu dibangun oleh Sultan Muhammad V sebagai rumah peristirahatannya. Salah satu yang paling terkenal dari istana ini adalah Taman Singa, Hausi Sip atau Patio de los Leones, yang terletak di tengah-tengah istana dan desainnya terintegrasi dengan bangunan istana. Taman ini dikelilingi oleh 128 tiang yang terbuat dari marmer. Nah, oke, ini tiang dan teras, ini dia yang tadi 128 tiang. Ukiran yang menghiasi teras Istana Singa, ini detail-detail dari ukiran teras singa yang tadi. Dari seluruh keindahan seni di taman ini adalah kolam air mancur, yaitu Patio de los Leones,
yang dihiasi dengan 12 patung singa yang berbaris melingkar, dan dari mulut patung-patung singa tersebut keluar air yang memancar. Sistem hidrolik pada air mancur ini masih asli buatan abad ke-14 Masehi. Menariknya, hingga kini sistem tersebut masih bekerja secara baik dengan tekanan air yang konstan. Nah, kalau yang ini tidak seperti namanya, The Salle de las Dos Hermanas, Hall of the Two Sisters, yang artinya Aula Dua Saudari. Ruangan ini disebut demikian karena di dinding ruangan tersebut terdapat dua motif marmer yang sama atau kembar. Ruangan ini merupakan kediaman permaisuri atau ibu suri. Selanjutnya, dari Aula Saudari, bila berjalan ke kiri, terdapat ruangan besar yang disebut Hall of the King, Sala de los Reyes. Disebut demikian karena di salah satu langit-langit kubah ruangan ini terdapat lukisan 10 orang sultan yang pernah memerintah di tempat ini. Hall of the Kings. Pada masa pemerintahan Katolik, ruangan ini dikenal juga dengan nama Justice Hall, Sala de la Justicia, karena tempat ini dijadikan sebagai ruang pengadilan atau tribunal pada abad ke-18. The Hall of the Kings adalah yang ruangan terbesar di Istana Singa. Langit-langit ruangan ini cukup bervariasi. Selain lukisan para sultan yang terletak di kubah paling tengah, terdapat dua lukisan lagi kubah yang berisi lukisan. Nah, ini lukisan berbeda yang terdapat di salah satu langit-langit kubah The Hall of the King. Saya lihat ya, lukisannya beda. Nah, kalau yang ini, motif salah satu langit-langit di kubah persegi 4 sama sisi. Cantik ya motifnya. The Hall of the Abencerrages yang terletak di sebelah selatan atau berhadapan-hadapan dengan The Sala de los Dos Hermanas, Hall of the Two Sisters. Abencerrages adalah nama sebuah faksi atau keluarga yang pernah dieksekusi secara bersamaan di ruangan tersebut untuk mengenang tragedi tersebut, maka ruangan ini dinamakannya dengan nama itu. Sebuah lukisan ilustrasi yang menggambarkan pembantaian keluarga Abencerrages di Hall of the King. Nah, tadi disebutin kan kalau raja terakhir tuh ngebuat perjanjian sama Raja Ferdinand. Dalam isi perjanjian tersebut dikatakan bahwa Muhammad dan rakyatnya harus meninggalkan tanah Spanyol paling lama 2 bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Setelah tanggal waktu tersebut habis, maka kebijakan inkuisisi akan diberlakukan, di mana kaum muslimin yang masih berada di Spanyol akan dibunuh atau dipaksa pindah agama. Dan demikianlah pada awal tahun 1942, tanah Spanyol sudah bersih dari kaum muslimin. Tapi Istana Alhambra hingga kini masih berdiri megah di puncak bukit La Sabica, Granada, Spanyol, menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Andalusia, sekaligus sebagai bukti saksi terakhir yang melepas kepergian kaum muslimin dari semenanjung Iberia. Oke teman-teman, karena sekarang kita udah ada di akhir videonya, gimana? Tadi seru kan pembahasan tentang sejarah Islam di Spanyol? Banyak juga tuh bangunan-bangunan keren di sana. Oke, karena sekarang kita udah beres. Maafin kalau misalnya banyak salah-salah kata yang mungkin kurang mengenakan. Saya di sini hanya seorang mahasiswa yang masih belajar. Saya di sini mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah metode studi Islam. Oke, karena videonya udah beres, saya harap semoga kalian ngerti dan juga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Oke, bye teman-teman. Assalamualaikum.